Sinteyong punya 5 pemain keturunan tambahan yang dapat diandalkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinteyong juga bocorkan status kontraknya di timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya. Ayo dukung timnas Indonesia. Ya, Sinteyong memiliki 5 pemain keturunan tambahan yang dapat diandalkan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Chow Aon, Welber Jardim, Amar Birkik, dan juga Chow Damanik. Jay Itzes dan Nathan Chow Aon sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Diharapkan sebelum Piala Asia 2023 bergulir pada Januari 2024, Jay Itzes dan Nathan Chow Aon sudah dapat memperkuat timnas Indonesia. Kemudian Welber Jardim, Amar Birkik, dan Chow Damanik juga sudah mendapatkan paspor Indonesia. Kabarnya ketiga pemain ini bakal diandalkan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 nanti. Jika tampil brilian saat memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, maka peluang Welber Jardim, Amar Birkik, dan Chow Damanik akan langsung diandalkan Sinteyong di skuad senior yang sangat terbuka. Ya benar, secara usia Welber Jardim, Amar Birkik, dan Chow Damanik masih sangat muda, yakni masih berusia 16 tahun. Namun jika si pemain memang benar memiliki kualitas, maka usia hanya sekedar angka. Nah, salah satu contohnya adalah pesepak bola muda milik Barcelona, Lamine Yamal. Baru berusia 16 tahun, ia sudah menjadi pemain andalan Barcelona. Begitu juga dengan nama-nama lain di masa lampau seperti Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, sampai Lionel Messi yang sudah menjadi pemain andalan di klub maupun tim nasional di usia belasan tahun. Ya, Jay Itzes biasa bermain sebagai bek tengah dan juga gelandang bertahan. Lantas, bermain di posisi apa saja 5 nama tadi? Ya, Jay Itzes biasa beroperasi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan, sementara Nathan Chow Aon dapat diandalkan sebagai fullback atau wingback kiri. Lalu bagaimana dengan Welber Jardim, Amar Birkik, dan Chow Damanik? Welber Jardim biasa mentas di posisi fullback kanan, Chow Damanik sebagai gelandang serang, dan Amar Birkik sebagai winger kanan. Ya, terkhusus Amar Birkik dan Chow Damanik, kehadiran keduanya membuat Sinteyong kedapatan pemain top di lini depan. Menarik, menanti keberanian Sinteyong untuk memainkan Welber Jardim, Amar Birkik, dan Chow Damanik di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan di informasi selanjutnya, ya pelatih timnas Indonesia Sinteyong akhirnya terbuka soal kontraknya bersama PSSI yang sempat menjadi pertanyaan. Sinteyong datang ke timnas Indonesia pada akhir 2019 dan kontraknya berakhir pada Desember 2023. Namun Sinteyong membeberkan bahwa kontraknya saat ini sudah diperpanjang oleh PSSI. Ya, awalnya kontraknya itu sampai Desember sampai Desember 2023. Tetapi sekarang sampai Juni 2024 maka diperpanjang. Kata Sinteyong dikutip dari akun YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat. Agenda terdekat timnas Indonesia juga akan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua untuk menghadapi Irak dan Filipina. Ya, pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada 16 November nanti, sedangkan laga kontra Filipina bakal berlangsung 5 hari kemudian. Pasukan Sinteyong pun juga akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024. Timnas Indonesia berada di grup D Piala Asia bersama Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Kemudian Sinteyong juga akan disibukkan dengan agenda bersama timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Dengan agenda yang cukup padat tersebut, maka supporter timnas Indonesia bisa bernafas lega karena Sinteyong masih akan tetap melatih. Ya, sudah sepakat dengan Erick Thohir, kita akan memaksimalkan, ujarnya. Sinteyong sendiri begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia karena sudah memberikan dampak yang cukup signifikan untuk sepak bola tanah air. Dia berhasil membuat timnas Indonesia senior lolos ke putaran final Piala Asia 2023.
Bukan hanya itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini juga sukses membawa timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 2024. Selain itu, Sinteyong juga sukses mengorbitkan beberapa pemain muda yang menjadi tulang punggung timnas Indonesia seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, sampai Elkan Bagat. Dan informasi selanjutnya pemirsa, wajah baru di timnas Indonesia, 4 pemain ini rentan tersingkir jika tak tingkatkan performa. Timnas Indonesia berpeluang untuk mendatangkan beberapa wajah baru pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar mulai November mendatang. Sehingga jika timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sinteyong mendatangkan wajah baru, maka ada beberapa pemain yang rentan tersingkir jika mereka tidak dapat meningkatkan performanya. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil melanjutkan langkahnya ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang atas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Pada pertandingan pertama yang terjadi di SUGBK pada Kamis 12 Oktober 2023, skuad asuhan pelatih Sinteyong tersebut menang telak atas Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Kemudian pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tersaji di Stadion Hasanal Bolkiah Selasa 17 Oktober 2023, timnas Indonesia kembali berhasil meraih kemenangan dengan skor 0-6. Dengan demikian, timnas Indonesia berhak melanjutkan langkahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Pada babak selanjutnya, skuad Garuda berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Lawan yang dihadapi pada pertandingan selanjutnya tentunya akan lebih berat, di antaranya mereka memiliki ranking FIFA yang lebih baik dari timnas Indonesia seperti Irak. Irak menjadi lawan terberat bagi timnas Indonesia, pasalnya ranking FIFA tim tersebut saat ini berada di 67. Selain itu, mereka juga memiliki mental juara karena pernah mengangkat trofi Piala Asia 2007 silam. Meski para pemain kala itu dengan sekarang sudah berbeda, namun mereka tetap menjadi salah satu saingan berat dari skuad Garuda. Kemudian Filipina juga menempati peringkat 136 dunia. Mereka memang sempat dibekuk oleh skuad Garuda di pertemuan terakhir yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial. Namun pada pertemuan nanti mereka akan diperkuat pemain-pemain terbaiknya dari yang berkarir di luar negeri. Selanjutnya Vietnam ini kerap juga menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia, terutama di ajang Piala AFF. Garuda Senior tercatat tidak pernah menang sejak 2016 silam. Meski demikian, pasukan Sinteyong juga tetap berpeluang menang karena semenjak Vietnam dipegang Philippe Troussier pada awal 2023 adalah jelas skuad Golden Star Warrior. Melihat kualitas lawan yang dihadapi pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berpeluang mendatangkan wajah baru untuk merambah dan menambah kekuatan.